Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Sadiah dari semester 6 mahasiswa UT Bandung akan melaksanakan praktikum IPA. Judul percobaan pada sesi ini adalah mengamati sifat bayangan pada lensa cembung dan cermin cekung. Adapun tujuan dari percobaannya, yang pertama mengamati pembentukan bayangan pada lensa cembung, yang kedua mengamati pembentukan bayangan pada cermin cekung, yang ketiga mengetahui sifat bayangan yang dihasilkan, dan yang keempat mengetahui pengaruh gerak benda terhadap bayangan yang terbentuk. Untuk alat dan bahannya ini yang sudah saya persiapkan. Ada buku pengamatan beserta alat tulisnya. Di sini saya sudah membuat dua tabel pengamatan yang berbeda. Yang pertama ini untuk tabel pengamatan lensa cembung. Ini nanti yang saya amati. Dan yang kedua tabel pengamatan cermin cekung. Kemudian di sini ada lilin, ada kaca pembesar, ada penggaris, ada bensin, ada kertas putih, dan ada sendok. Inilah alat dan bahan yang akan saya praktikkan untuk percobaan pada kali ini. Lensa cembung merupakan lensa yang bagian tengahnya lebih tebal daripada bagian tepinya. Di sini nanti saya akan mencontohkan menggunakan kaca pembesar ini. Seperti yang kita lihat di sini, kaca bagian tengahnya lebih tebal daripada bagian tepinya. Lensa cembung ini memiliki sifat dapat mengumpulkan cahaya. Dan lensa cembung ini dapat membentuk bayangan nyata maupun maya. Sedangkan lensa cekung adalah lensa yang bagian permukaan pantulnya melengkung ke dalam. Nanti di sini saya praktiknya akan menggunakan sendok logam ini. Cermin cekung memiliki sifat dapat mengumpulkan cahaya serta dapat membentuk bayangan nyata maupun maya. Sifat bayangan yang terbentuk dipengaruhi oleh jarak benda terhadap lensa dan cermin. Sekarang saya akan melakukan percobaan yang pertama, yaitu pengamatan pada lensa cembung. Ini alat dan bahan yang sudah saya persiapkan. Ada kertas putih, ada lilin, ada bensin, ada kaca pembesar, ada penggaris, dan buku pengamatan. Langkah selanjutnya yaitu nyalakan lilin terlebih dahulu. Kemudian kita ukur jarak kertas putih ke lilin. Jaraknya yaitu sekitar 25 cm. Kemudian kita arahkan kaca pembesar di bagian tengah antara lilin dan kertas putih. Supaya lebih jelas bayangannya, kita matikan lampu terlebih dahulu. Kita letakkan kaca pembesar di ukuran 10 cm. 10 cm dari kertas putih dan 15 cm dari lilin. Kita lihat bayangannya. Apabila kaca pembesar di ukuran 10 cm, bayangannya lebih besar dan kurang jelas dibandingkan dengan kaca pembesar yang disimpan di ukuran 5 cm. Bayangannya lebih kecil dan lebih fokus dan terlihat nyata. Dapat disimpulkan apabila kaca pembesar lebih jauh, maka bayangannya lebih besar dan kurang fokus titiknya. Beda dengan didekatkan, bayangannya lebih kecil
dan lebih nyata. Sekarang saya akan menuliskan hasil pengamatan yang telah dilakukan. Di sini sudah ada tabel pengamatan lensa cembung. Tadi berdasarkan hasil pengamatan yang sudah dilakukan. Yang pertama, bayangan dapat ditangkap pada kertas, hasilnya ya. Dan yang kedua, bentuk bayangannya tadi terbalik. Yang ketiga, ukuran bayangannya. Apabila kaca pembesar dijauhkan lebih besar dan didekatkan lebih kecil, berarti hasilnya bisa lebih besar dan lebih kecil. Yang keempat, jenis bayangannya nyata. Di percobaan kedua, saya akan melakukan pada cermin cekung. Adapun alat gambar yang sudah dipersiapkan, di sini ada kertas putih yang sudah diberi gambar. Kemudian ada sendok, ini sebagai cermin cekungnya, dan beserta buku alat pengamatan. Langkahnya, pegang gambar di tangan kiri dan sendok di tangan kanan. Kita amati bentuk bayangan yang terbentuk dari cermin cekung ini. Apabila gambar didekatkan, maka gambarnya lebih besar, dan apabila dijauhkan gambarnya terlihat kecil. Perbedaannya, apabila didekatkan lebih besar dan dijauhkan lebih kecil, dan bentuknya tetap terbalik. Ukuran bayangan yang terbentuk berubah sesuai jarak benda, dan bendanya tetap terbalik. Sekarang saya akan menuliskan hasil percobaan yang telah dilakukan pada cermin cekung. Di sini sudah tersedia tabel pengamatan cermin cekung. Yang pertama, benda sangat dekat dengan sendok. Tadi bayangannya lebih besar dan terbalik. Yang kedua, apabila bendanya dijauhkan dari sendok, bayangannya lebih kecil dan terbalik. Ukuran bayangannya berubah sesuai jarak benda. Sekian untuk percobaan pada sesi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.